Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya sendiri dengan Mila Yulviana Damayanti, serta rekan saya Atif Fadil Murwa dan Fitriana Kumala akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan, abortus, dan kesehatan reproduksi remaja. Latar belakang masalah. Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat secara menyeluruh, mencakup fisik, mental, kehidupan sosial, fungsi, serta proses yang berkaitan dengan alat reproduksi, bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit, melainkan bagaimana dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan dapat melalui masa kehamilan dan bersalin dengan aman. Gugur kandungan atau aborsi, dalam bahasa Latin, abortus adalah berhentinya kehamilan sebelum usia 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Abortus bisa juga dikatakan dengan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Definisi dari abortus, atau lebih dikenal dengan istilah keguguran, adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Klasifikasi dari abortus yaitu abortus iminen adalah perdarahan bercak yang menunjukkan ancaman terhadap kelangsungan suatu kehamilan. Dalam kondisi seperti ini, kehamilan masih mungkin berlanjut atau dipertahankan. Abortus insipient adalah perdarahan uterus pada kehamilan sebelum 20 minggu dan disertai mulas yang sering dan kuat. Pada abortus jenis ini, terjadi pembukaan atau dilatasi serviks, tetapi hasil konsepsi masih di dalam rahim atau uterus. Yang ketiga, ada abortus incompletus, adalah pengeluaran sebagian hasil konsepsi pada kehamilan sebelum 20 minggu, sementara sebagian masih berada di dalam rahim. Perdarahan tidak akan berhenti sebelum sisa hasil konsepsi dikeluarkan, sehingga harus dikuret. Yang keempat, abortus completus. Pada abortus jenis ini, semua hasil konsepsi dikeluarkan sehingga rahim kosong. Pada wanita yang mengalami abortus ini umumnya tidak dilakukan tindakan apa-apa. Terkecuali masih ada jaringan yang tersisa, bisa dibawa ke rumah sakit untuk dilakukannya kuretase. Etiologinya yaitu ada infeksi akut. Yang pertama, virus, misalnya cacar, rubella, dan hepatitis. Yang kedua, ada infeksi bakteri, misalnya streptococcus, parasit, misalnya malaria. Kemudian bisa juga dari infeksi kronis. Yang pertama ada sifilis, biasanya menyebabkan abortus pada trimester kedua. Yang kedua, tuberkulosis paru aktif. Yang ketiga, keracunan, misalnya keracunan tembaga, timah, atau air raksa, dan lain-lain. Yang keempat, penyakit kronis, misalnya hipertensi, nefritis, diabetes, anemia berat, penyakit jantung, toksemia gravidarum. Yang kelima, ada gangguan fisiologis, misalnya shock, ketakutan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, trauma fisik. Manifestasi dari abortus yaitu terlambat haid atau amenor, kurang dari 20 minggu. Yang kedua, pada pemeriksaan fisik, keadaan umum tampak lemah, kesadaran menurun, tekanan darah normal atau menurun, denyut nadi normal atau cepat dan kecil, suhu badan normal atau meningkat. Yang ketiga, ada perdarahan per vagina, mungkin disertai dengan keluarnya jaringan hasil konsepsi. Yang keempat, rasa mulas atau kram perut di daerah atas simfisis, sering nyeri pinggang akibat kontraksi uterus. Asuhan keperawatan dari abortus yang pertama ada pengkajian. Dari pengkajian tersebut bisa didata biodata dari pasien tersebut, misalnya nama, umur, agama, pendidikan, dan status perkawinan, lamanya perkawinan, dan lain-lain. Yang kedua ada keluhan utama. Keluhan utama itu kaji adanya menstruasi tidak lancar dan adanya perdarahan per vagina berulang, misalnya ya. Lalu yang ketiga ada riwayat kesehatan.
Riwayat kesehatan mencakup seperti riwayat penyakit yang pernah dialami. Lalu ada riwayat kesehatan keluarga. Yang ketiga ada riwayat kesehatan reproduksi. Lalu yang terakhir ada riwayat kehamilan persalinan dan nifas. Lalu yang kedua ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik biasanya dilakukan menyeluruh ya, head to toe, inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Lalu dari diagnosa abortus tersebut dapat ditarik diagnosa keperawatannya. Yang pertama ada defisit volume cairan berhubungan dengan perdarahan pervaginam. Yang kedua ada gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan kontraksi uterus. Yang ketiga ada cemas berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang abortus. Yang keempat ada berduka berhubungan dengan kehilangan. Dan yang terakhir ada resiko tinggi shock hipovolemik berhubungan dengan perdarahan pervaginam. Dari data tersebut bisa dilakukan intervensi keperawatan. Yang pertama ada defisit volume cairan berhubungan dengan perdarahan. Tujuannya yaitu dalam 1 kali 24 jam tidak terjadi defisit volume cairan, seimbang antara intake dan output baik jumlah maupun kualitas. Didapatkan kriteria hasil, tidak ada perdarahan, intake dan output dalam rentan normal. Intervensinya yaitu kaji kondisi status hemodinamika. Yang kedua, ukur pengeluaran harian. Ini alasannya karena untuk menghitung jumlah cairan yang ditentukan dari jumlah kebutuhan harian ditambah dengan jumlah cairan yang hilang per vaginal ya. Lalu yang ketiga, berikan sejumlah cairan pengganti harian. Bisa jadi transfusi karena adanya perdarahan yang masif ya. Yang keempat, evaluasi status hemodinamika. Diagnosa yang kedua, gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan kerusakan jaringan intrauteri. Tujuannya, dalam perawatan 1 kali 24 jam, nyeri klien dapat berkurang atau hilang. Kriteria hasil yang didapat, klien tidak beringat kesakitan, klien menyatakan nyeri berkurang. Intervensi yang dilakukan, kaji kondisi nyeri yang dialami klien. Itu rasionalnya untuk pengukuran nilai ambang nyeri dapat dilakukan dengan skala maupun deskripsi. Yang kedua, terangkan nyeri yang diderita klien dan penyebabnya. Bertujuan untuk meningkatkan coping klien dalam melakukan guidance mengatasi nyeri ya. Lalu yang ketiga, kolaborasi pemberian analgetik. Ini untuk mengurangi nyeri bila pasien merasakan nyeri yang hebat ya. Lalu diagnosa yang ketiga, ada cemas berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang abortus. Ini bertujuan untuk tidak terjadi kecemasan, pengetahuan klien dan keluarga terhadap penyakit meningkat. Kriteria hasil yang didapatkan, respirasi dalam rentang normal, dan klien tidak merasa gelisah. Intervensi yang dilakukan, yang pertama ada kaji tingkat pengetahuan atau persepsi klien dan keluarga terhadap penyakit. Ini bertujuan untuk ketidaktahuan dapat menjadi dasar peningkatan rasa cemas terhadap klien. Lalu yang kedua, kaji derajat kecemasan yang dialami oleh klien. Ini bertujuan untuk karena kecemasan yang tinggi dapat menyebabkan penurunan penilaian objektif tentang penyakit tersebut ya. Yang ketiga, bantu klien mengidentifikasi penyebab kecemasan. Ini karena pelibatan klien secara aktif dalam tindakan keperawatan merupakan support yang mungkin berguna bagi klien dan meningkatkan kesadaran diri klien. Lalu yang keempat ada asistensi klien menentukan tujuan perawatan bersama.
Yang kelima, terangkan hal-hal seputar aborsi yang perlu diketahui oleh klien dan keluarga. Lalu yang keempat, diagnosa yang keempat ada berduka berhubungan dengan kehilangan. Ini tujuannya dalam perawatan 1x24 jam, klien dapat mengatasi rasa berdukanya. Dengan kriteria hasil yang ditemukan, klien tidak marah, menangis, dan menyesali rasa berduka terlalu larut. Intervensi yang dilakukan, yang pertama, kembangkan hubungan saling percaya dengan pasien, perlihatkan empati dan perhatian, jujur dan tepati semua janji. Ini karena alasannya rasa percaya merupakan dasar untuk suatu kebutuhan yang terapeutik. Kedua, perlihatkan sikap menerima dan membolehkan pasien untuk mengekspresikan perasaannya secara terbuka. Ini bertujuan untuk sikap yang menerima menunjukkan kepada pasien bahwa yakin bahwa ia merupakan seorang pribadi yang bermakna, rasa percaya dirinya meningkat. Ketiga, bantu pasien untuk mengerti bahwa perasaan seperti rasa bersalah dan marah terhadap konsep kehilangan adalah perasaan yang wajar dan dapat diterima selama proses berduka. Lalu yang keempat ada bantu pasien menentukan metode-metode coping yang lebih adaptif terhadap pengalaman kehilangan. Berikan umpan balik positif untuk identifikasi strategi dan membuat keputusan. Ini alasannya karena untuk umpan balik positif ya, untuk meningkatkan harga diri dan mendorong pengulangan perilaku yang diharapkan. Lalu yang terakhir ada dorong pasien untuk menjangkau dukungan spiritual selama waktu ini dalam bentuk apapun yang diinginkan waktunya. Ini bertujuan karena untuk menguatkan keimanan dan kekuatan kepada Sang Pencipta agar diberi kekuatan menghadapi masalahnya. Kemudian yang terakhir ada resiko tinggi shock hipovolemik berhubungan dengan perdarahan pervaginam. Bertujuan dalam 1x24 jam perawatan tidak terjadi shock hipovolemik. Dengan kriteria hasil, tanda-tanda vital dalam rentan normal. Yang pertama, intervensi. Yang pertama itu ada monitor keadaan umum pasien. Ini karena untuk memonitor kondisi pasien selama perawatan, terutama saat terjadi perdarahan. Dan perawat harus tahu tanda-tanda pre-shock atau shocknya ya, sebelum terjadinya shock hipovolemik. Yang kedua, observasi vital sign setiap 3 jam atau lebih. Karena untuk memastikan dan mengobservasi tanda-tanda vital untuk tidak terjadinya pre-shock atau shock. Yang ketiga, jelaskan pada pasien dan keluarga tanda perdarahan dan segera laporkan jika terjadi perdarahan. Dengan melibatkan pasien dan keluarga, maka tanda-tanda perdarahan dapat segera diketahui dan tindakan yang cepat dan tepat dapat segera diberikan. Yang keempat, ada kolaborasi untuk pemberian cairan intravena. Cairan intravena itu diperlukan untuk mengatasi kehilangan cairan tubuh secara hebat ya. Yang kelima, ada kaji tanda-tanda dehidrasi. Dehidrasi merupakan salah satu tanda shock hipovolemik. Makanya harus selalu observasi jika pasiennya itu mengalami perdarahan pervaginam. Jadi kesimpulannya, abortus atau lebih dikenal dengan istilah keguguran adalah pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar rahim. Penyebab dari keguguran adalah multifaktor, salah satunya kelainan sel telur pada awal kehamilan. Sarannya yang pertama, semua wanita yang mengalami abortus, baik spontan maupun buatan, memerlukan asuhan pasca keguguran. Asuhan pasca keguguran terdiri dari tindakan pengobatan abortus yang komplit dengan segala kemungkinan komplikasinya, lalu ada konseling dan pelayanan kontrasepsi pasca keguguran. Lalu bisa pergi ke pelayanan kesehatan reproduksi terpadu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.